Kalau ada orang yang menyatakan bahwa semua agama itu benar di sisi Allah, pertama, tidak peduli siapa yang menyatakan, karena yang bertentangan dengan Al-Quran sudah jelas. Kalau ada orang yang menyatakan semua agama itu benar, perlu ditanya dulu apa maksudnya benar. Kalau maksudnya benar menurut pengikutnya, pemeluknya, ya tidak ada masalah. Tapi apa pentingnya menyatakan seperti itu? Apa pentingnya? Saya kira itu perkataan yang bisa disalahpahami. Jadi kalau maksudnya adalah semua agama benar adalah benar menurut masing-masing pemilihnya, ya tidak sampai murtad. Ya, memang semua orang memeluk agama itu meyakini bahwa agama yang benar. Kalau dia juga menyatakan semua agama itu benar menurut saya, juga murtad. Ya, kalau dia menyatakan semua agama itu benar menurut saya, murtad. Kalau menurut masing-masing pemilihnya tidak murtad. Kemudian kalau menyatakan semua agama sama, itu tergantung apa maksudnya semua agama sama. Kalau sama-sama benar di sisi Allah, ya murtad juga. Kalau maksudnya sama di sisi negara, tidak ada masalah, karena memang di hadapan negara itu sama. Kalau maksudnya adalah semua agama itu sama, adalah sama-sama tujuannya mencari kebenaran, ya tidak masalah juga, karena masing-masing pemeluknya dia niatnya adalah memang mencari kebenaran dengan agamanya, cuma jalan sesat. Jadi intinya, kalau pernyataan itu maksudnya adalah menyatakan semua agama itu benar menurut dirinya atau menurut Allah, maka pernyataan itu murtad. Tidak peduli siapa yang menyatakan. Lalu masalahnya, apakah Gus Dur itu maksudnya seperti itu? Saya yakin tidak. Saya yakin maksud beliau tidak begitu. Dia menyatakan begitu, itu semua agama sama, itu maksudnya sama di hadapan negara, diperlakukan sama di hadapan undang-undang, bukan sama-sama benar di hadapan Allah secara hakikat, tidak begitu. Saya kira hanya orang gendeng yang menyatakan begitu, kan? Orang goblok yang menyatakan kalau semua agama itu benar secara hakikat itu benar, itu hanya orang goblok dan tidak mungkin dinyatakan oleh orang sekitar Gus Dur. Karena apa? Bagaimana mungkin orang yang akan membenarkan sesuatu yang saling bertentangan? Dan tidak mungkin. Ada dua hal yang saling bertentangan. Yang satu menyatakan Tuhan itu satu, yang satunya menyatakan Tuhan itu tiga. Yang satu menyatakan Yesus bukan Tuhan, yang satu menyatakan Yesus itu Tuhan. Kemudian dua-duanya sama-sama benar, ini kan tidak masuk akal dan tidak akan, saya kira tidak. Kalau ada orang berpikir itu sama-sama benar, itu adalah orang yang goblok-goblok luar biasa. Ya. Tidak mungkin Gus Dur bermaksud seperti itu, karena beliau ini adalah orang yang hebat, ya, filsuf yang hebat, dan tidak mungkin punya nalar membenarkan dua hal yang saling bertentangan. Itu tidak mungkin. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi kita mengukurnya, akidah itu informasi. Jadi dalam agama itu ada pilar dari agama itu ada tiga. Ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Atau istilah lain ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau akidah atau iman itu objeknya ada informasi wahid. Objeknya adalah informasi wahid. Ya. Bahwa ada surga, ada neraka, ada Allah itu satu, ada malaikat. Ini kan informasi wahid, wahidiyah yang kita percaya, dan itu tidak empiris. Informasi wahidnya tidak empiris, kita percaya. Nah, kalau tidak mungkin ada dua informasi yang saling bertentangan dan itu sama-sama benar, itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Nah, urusan akidah sama-sama benar itu tidak mungkin.
Kalau ada dua akidah bertentangan, akidah ini sifatnya adalah informasi. Dua akidah saling bertentangan sama-sama benar. Makanya akidatul anbiya, akidah yang dibawa oleh para nabi, akidah dan usul din yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan akidah dan tidak ada perbedaan usul din di antara para nabi. Nah, tapi kalau sudah masuk ke syariah, urusan syariah ini mungkin sama-sama benar. Mungkin karena pakaian syariah itu kondisional misalnya, sangat tergantung dengan kondisi masa. Sehingga ada akidah yang saling bertentangan satu sama lain, tapi sama-sama benar. Contoh misalnya, masa Nabi Musa orang boleh menikah berapapun, syariatnya Nabi Musa. Juga Nabi Sulaiman punya 1000 istri, Nabi Daud punya 99 istri. Boleh. Masa Nabi Musa, masa Nabi Isa hanya boleh menikah satu, karena Nabi Isa hanya lahir dari seorang ibu. Masa Nabi Muhammad boleh menikah 4, laki-laki ya, bukan perempuan ya, boleh menikah. Nah ini kan saling bertentangan, tapi sama-sama benar, karena itu adalah syariat, adalah aturan, karena aturan itu memungkinkan untuk berubah. Kemudian ada akhlak itu sangat relatif, urusan orang itu sangat relatif dan sangat relatif, sehingga boleh jadi sebuah perbuatan itu bentuknya sama, tapi kemudian hasilnya berbeda. Nilainya berbeda karena apa? Karena dia yang menentukan. Urusan hati sangat menentukan dalam urusan akhlak. Ada orang melakukan begini, ini jadi baik. Ada orang lain melakukan begini, jadi buruk. Ini tergantung, sama-sama bersedekah, sama-sama ngasih uang, bentuknya. Tapi yang satu jadi haram, yang satu jadi apa yang membedakannya dia? Itu dalam urusan, maka harus dibedakan. Jadi tidak mungkin ada sama-sama benar dalam urusan informasi yang saling benar, itu tidak masalah. Oh ya, surga dan neraka. Jadi begini, di kitab Nuzhatul Majalis karyanya Imam As-Sufuri, itu ada cerita. Ada seorang orang Majusi Zoroaster, dia punya anak kecil. Pada saat bulan Ramadan, orang-orang Islam puasa, dia berada di perkampungan musyrik. Pada saat orang-orang Islam puasa, anaknya ini makan kue di hadapan orang Islam yang sedang puasa. Akhirnya oleh si Majusi ini ditampaklah anak itu. Kamu ini tidak menghormati orang Islam yang sedang puasa. Karena makan kue di hadapan orang Islam yang sedang puasa. Tidak lama setelah kejadian itu, orang Majusi ini mati, meninggal dunia. Kiai di kampung itu, katanya Imam Syafi'i, kiai di kampung itu bermimpi, suatu malam bermimpi, dia bermimpi sudah kiamat. Dia melihat sesuatu indah banget. Ternyata ketika dia melihat surga, mau datang ke surga itu, dari dalam surga itu keluarlah si Majusi. Si Majusi ini keluar dari surga. Akhirnya orang bertanya, "Duh, sampean kok iso mlebu surga?" Tajir bener ya. Kok bisa sampean masuk surga? Bukankah sampean ini non muslim? Bukankah beragama Majusi? Kok bisa sampean masuk surga? Iya, memang benar. Saya orang itu tahunya saya ini beragama Majusi. Tapi saya ini pada akhir hayat menjelang beberapa detik sebelum saya meninggal dunia, itu saya diberi hidayah oleh Allah. Saya mengucapkan kalimat syahadat sehingga saya mati dalam keadaan muslim.
sehingga saya masuk surga. Orang-orang ini dari kafir menjadi Islam itu kan semua dosanya terhapus, tinggal kebaikan.